Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Subardana, absen 2 dari kelas 10H. Jadi di sini saya akan menjelaskan 10 konsep, 4 prinsip dan 3 pendekatan. Saya akan menjelaskan 10 konsep dulu. Yang pertama ada lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spesial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Yang kedua ada jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya Jakarta ke Malang. Lalu jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Contohnya jarak Jakarta Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. Yang ketiga ada keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografi suatu wilayah. Contohnya dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Yang keempat ada pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Yang kelima ada morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, daratan yang luas, pegunungan, dan lembah. Yang keenam ada aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya pemukiman penduduk masyarakat perkotaan. Mereka cenderung tinggi mengelompok, sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. Yang ketujuh ada interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Yang kedelapan ada nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya wilayah memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Yang kesembilan ada diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Contohnya konsep ini misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau ladang. Yang ke-10 ada keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Yang kedua saya akan menjelaskan 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip persebaran. Prinsip persebaran adalah distribusi menyatakan suatu gejala atau fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Gejala atau fenomena tersebut dapat berupa fenomena fisik maupun fenomena sosial. Fenomena geografi yang bisa diteliti misalnya bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua ada prinsip intoleransi. Prinsip intoleransi adalah hubungan yang terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi lain di dalam satu ruang. Hubungan yang saling terkait ini bisa menjadi antara fenomena fisik dan fenomena sosial. Contohnya dari prinsip ini adalah kekeringan yang terjadi akibat dampak fenomena La Nina, fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan pada wilayah hulu, dan tsunami di suatu wilayah setelah ada gempa laut. Yang ketiga ada prinsip deskripsi. Prinsip geografi berikut adalah prinsip deskripsi. Prinsip ini digunakan untuk menjelaskan lebih jauh tentang gejala-gejala di muka bumi yang dapat diamati, persebaran dan hubungan dari gejala serta fenomena ini biasanya disajikan dalam bentuk grafik, data, maupun peta. Contohnya dari prinsip deskripsi adalah menggambarkan angka pengangguran pada Provinsi Jawa Barat, grafik peta lempeng
lempeng tektonik di dunia, peta wilayah lautan pada kawasan Timur Tengah, dan peta penggunaan tanah untuk menganalisis wilayah dan kesesuaian lokasi. Yang terakhir ada prinsip kronologi. Prinsip ini merupakan yang paling komprehensif karena merupakan perpaduan ketiga prinsip sebelumnya. Tiap gejala atau fenomena geografi dikaji dengan memadukan prinsip persebaran, integrasi, dan deskripsi. Prinsip kronologi dapat menunjukkan perbedaan gejala, fenomena, dan fakta antar wilayah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan 3 prinsip geografi. Yang pertama ada pendekatan ke ruangan. Objek formal atau pendekatan ini mengkaji fenomena geosfer dengan melihat pada ruang atau tempatnya. Pendekatan ke ruangan mempelajari masalah yang penyebabnya muncul dari tempat itu sendiri. Contohnya, pendekatan ke ruangan wilayah Indonesia merupakan pertemuan 3 lempeng besar sehingga sering terjadi gempa bumi. Yang kedua ada pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ini mengkaji fenomena geosfer yang terjadi karena ada interaksi antara makhluk hidup dengan tempat tinggal atau lingkungannya. Kita dapat mengatakan pendekatan ke lingkungan mempelajari masalah yang menyebabkan muncul karena manusia. Contohnya, karena tidak disiplin dalam mengelola drainase dan sampah, maka kota sering kali mengalami banjir. Yang terakhir ada pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah. Pendekatan ini merupakan gabungan antara pendekatan ke ruangan dengan pendekatan ke lingkungan. Para ahli geografi menyebut pendekatan ini kompleks wilayah karena mengkaji masalah yang lebih rumit daripada pendekatan-pendekatan lain sebelumnya di atas. Contohnya, pengelola daerah aliran sungai yang kurang terpadu antara pemerintah Jawa Barat dan DKI Jakarta menyebabkan banjir di Jabodetabek dan sekitarnya. Itu aja saya bisa jelasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.